سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama mensyukuri nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan Allah yang menjadi percontohan terbaik sepanjang zaman bagi seluruh manusia di setiap lini kehidupan. Melalui mimbar Jumat ini, saya selaku khatib mengajak kepada diri sendiri juga kepada seluruh jamaah untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dalam pengertian meyakini dalam hati, mengucapkan lewat lisan, serta mengimplementasikannya dalam perbuatan sehari-hari, serta takwa dalam pengertian mentaati Allah Subhanahu wa taala dan tidak bermaksiat kepadanya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang baik dan mulia ini di hari Jumat Sayyidul Ayyam bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1447 Hijriah dan orang kita menyebutnya bulan Maulud. Khatib akan menyampaikan materi khutbahnya dengan judul Living with Rasulullah, artinya hidup bersama Rasulullah. Judul ini akan saya selaraskan dengan Rasulullah Inside, yang artinya Rasulullah ada di tengah-tengah kita. Dan judul ini akan meluas menjadi merah putih inside, Cirebon inside, dan emas inside. Maksud judul khutbah tersebut adalah segala gerak-gerik kita, ucapan kita, kegiatan kita, aktivitas kita harusnya seperti perilakunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Arti lain dari judul Living with Rasulullah adalah apa-apa yang kita kerjakan seharusnya sebagai umatnya kita mencontoh perbuatannya, dan bisa diartikan dengan kalimat yang lain, Rasulullah ada di mana-mana, ada di depan, di belakang, kanan, kiri, wherever you go and wherever you do, there is Rasulullah. Dimanapun kita berada, apa yang kita kerjakan, ada Rasulullah. Hal ini seolah-olah kita diawasi, dimonitor oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita takut diawasi Allah, takut diawasi Rasulullah dimanapun dan kapanpun, dan tidak melakukan hal yang tidak baik, maka akan mengundang cintanya Allah dan Rasulullah. Berikut Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim.
bahwa di tengah-tengah kita ada Rasulullah. Seandainya dia menuruti kemauanmu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Akan tetapi Allah menjadikan cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan kebenaran. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, ayat di atas jelas sekali maknanya. Tidak sekedar Allah, malaikat dan Rasulullah pun mengawasi gerak-gerik kita dimanapun kita berada. Inilah sosok manusia agung, suci, mulia yang tiada bandingannya di dunia sampai sekarang. Dulu ketika kita masih kecil dan mungkin jamaah yang ada di sini beranggapan bahwa Nabi yang paling ganteng adalah Nabi Yusuf. Anggapan itu salah banget, karena yang benar adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran tidak ada satupun ayat yang mengatakan bahwa Allah memuji Rasulullah atas kepintarannya, kegantengannya, kekayaannya. Tetapi Allah memuji Rasulullah karena akhlaknya dan lisannya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4 dan Quran surat Al-Asr ayat 21. Wa innaka la'ala khulqin 'adzim. Artinya sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang berharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Ma'asyiral muslimin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, materi pembahasan khutbah Jumat kali ini adalah materi yang sangat simpel, mudah, dan insya Allah segar, sehingga mudah-mudahan dipahami buat jamaah yang hadir di sini khususnya dan warga masyarakat di sini pada umum, yaitu Rasulullah insan. Saya akan bacakan sekali lagi Quran surat Al-Hujurat ayat 7. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ikum fi katsirin minal amr la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Dari surat Al-Hujurat ayat 7 di atas saya ambil potongan ayat tersebut. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah artinya ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Maksud atau arti ayat itu dari potongan ayat di atas adalah Rasulullah ada di mana-mana, ada dalam diri kita, ada di masyarakat, ada di depan, ada di belakang, ada di kanan dan di kiri, ada di mana-mana. Seolah-olah kita dalam pengawasannya. Bukan saja Allah, para malaikat dan Rasulullah pun memonitor, mengawasi gerak kita dimanapun kita berada.
diawasi mandor, supervisor dan big boss saja kita salah tingkah, serba ikut alias takut, apalagi harusnya diawasi Allah, Rasulullah, para malaikat. Kita harus jauh lebih takut lagi. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 1, Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Wa kana Allahu 'ala kulli syai'in raqiba. Dan adalah Allah Maha mengawasi segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Bagaimana dengan kelakuan kita sehari-hari sehubungan dengan judul tema khutbah di atas? Apakah kita sudah benar-benar mengikuti tracknya, stepnya, langkahnya Rasulullah yang dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari? Sepertinya jawabannya adalah far from the fire, artinya jauh panggang dari api. Maksudnya adalah kita masih jauh dari apa yang diharapkan Allah dan Rasulnya. Mau bukti? Mari kita lihat faktanya. Ada dikomandangkan. Apakah kita langsung bergegas pergi ke masjid? Ada sholat fardu atau wajib 5 kali sehari plus sholat sunahnya. Apakah kita sudah melakukan sholat istiqomah secara istiqomah? Katanya kita umatnya Rasulullah. Apakah kita sudah melakukan puasa Senin Kamis? Apakah kita sudah adil atau balance dalam menakar timbangan? Apakah kita sudah menyantuni anak-anak yatim? Apakah kita sebagai pemimpin pemerintah atau swasta sudah adil dalam membenahi bawahannya? Kita sedang asik main judi, sementara Allah, Rasul sedang melihat kita masih berani melakukan itu. Jika berani, terlalu kata Bung Haji Roma Irama, Allah menyukai sedekah dan Allah mengharamkan riba. Apakah kita sudah bersedekah untuk lain? Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 276, Yamhaqullah riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa atau kemaksiatan. Jika semua pertanyaan-pertanyaan dan pernyataan di atas belum kita lakukan, berarti kita belum mengenal Allah, belum mengenal Rasulnya, atau belum kita sebut Rasulullah inside atau living with Rasulullah. Dengan kata lain, kita dapat berikan julukan yang sangat mengerikan, the liar of the religion man. Artinya manusia pendusta agama.
melaksanakan gerakan Rasulullah Inside dan Merah Putih Inside. Peace My Indonesia, artinya damailah Indonesiaku. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mengapa sih hidup kita sedih, susah, dan banyak masalah? Jawabannya adalah kita masih banyak berbuat dolim pada diri sendiri, pada orang lain, pada Allah, pada Rasulullah. Kita masih senang melakukan maksiat. Atau kalau saya katakan di sini, Rasulullah belum ada di tengah-tengah kita. Rasulullah belum aktif. Bagaimana jika kita terlanjur begini? Yuk, mulai sekarang kita aktifasi Rasulullah agar supaya hidup kita senang, sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana caranya agar kita mengaktifasi Rasulullah? Jawabannya adalah jalani yang wajib dan hidupi yang sunnah, atau membaca sholawat sebanyak-banyaknya dan jangan melakukan hal-hal yang dimurkai Allah, seperti berbicara kasar, suka bohong, suka minum, suka judi, dan lain-lain. Selain kita tidak melakukan hal-hal di atas, kita juga minimal berdoa seperti ini setiap hari agar terhindar dari perbuatan kufra, fusuko, dan isyan. Inilah doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Artinya, ya Allah, cintakanlah kepada kami keimanan dan jadikanlah keimanan itu indah di hati kami, serta jadikan kami benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan, dan jadikan kami termasuk mereka orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kesimpulan khutbah kali ini adalah, jika kita ingin menginginkan hidup kita senang, gembira, sukses dunia wal akhirah, hindari 3 hal. Yang pertama, perbuatan kufra. Kedua, fusuko. Yang ketiga adalah isyan. Yuk, mulai sekarang kita belajar mengaktifasi Rasulullah dengan cara menjalani yang wajib dan menghidupi yang sunnah, dan tanamkan rasa takut atau malu di setiap kegiatan, wherever you are, dimanapun kamu berada. Karena Rasulullah sedang mengawasi kita, Rasulullah ada di tengah-tengah kita, dan Rasulullah ada bersama kita. Demikian khutbah kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk jamaah sholat Jumat yang ada di sini khususnya, dan warga ke masyarakat di sini pada umumnya. Mudah-mudahan Allah, Rasulullah, dan para malaikat selalu menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wastaghfiruhu innahu